Leni, kita lanjutkan cerita ya. Umur 15 tahun, Leni lari dari panti asuhan. Kabur ya. Iya. Tapi kemudian harus tinggal bersama satu keluarga yang menjadikan Leni sebagai pembantu atau babu ya. Kurang lebih seperti itulah Nah, apa yang melayani terjadi? kebutuhan Boleh cerita, keluarga. kok bisa kabur dari panti asuhan? Sebenarnya waktu itu saya keinginan utamanya kan karena ingin melanjutkan sekolah gitu. Dan emang ada beberapa teman yang menawarkan untuk sekolah. Waktu itu katanya, Leni daripada kamu di sini nggak di sekolahin yuk. Saya bilang papaku, biar papaku yang sekolahin. Anak-anak kan polos ya gitu. Siapa tahu papaku mau sekolahin. Ada beberapa seperti itu. Tapi ada juga yang pada akhirnya kelihatannya sih waktu itu kayak sungguh-sungguh katanya, nanti saya kenalin kamu sama papa saya, pasti papa saya mau sekolahin kamu. Jadi intinya tuh karena saya mau sekolah aja, saya ngebet banget mau sekolah. Akhirnya saya nekat kabur dari sana gitu. Karena saya pikir saya mau gambling nih, daripada saya di sini terus nggak jadi apa-apa. Ya udahlah, saya coba keluar, siapa tahu saya benar-benar disekolahkan gitu. Ikut orang yang ngajak itu? Iya, betul. Terus apa yang terjadi ternyata? Tapi pada akhirnya setelah bertemu dengan orang tuanya, setelah sekian bulan saya tunggu-tunggu, nggak ada kabar baik. Pada akhirnya malahan, akhirnya mereka juga ada masalah rumah tangga di sana. Terus sudah tidak pernah dibicarakan lagi soal sekolah itu. Pada akhirnya ya saya numpang di rumah itu, ya dimanfaatkan tenaganya, dimanfaatkan waktunya untuk melayani kebutuhan di keluarga tersebut gitu. Ya, pekerjaannya mirip pembantu rumah tangga lah. Ya kurang lebih seperti itulah, merawat ada yang orang sakit juga. Oh, merawat orang sakit juga. Iya. Jadi ini nggak berani kembali ke panti asuhan atau yayasan itu ya? Nggak berani karena saya udah mengambil tekad untuk keluar dari sana. Saya kalaupun kembali, saya harus menjadi orang yang berbeda, yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi karena saya merasa belum apa-apa, saya tidak berani kembali pada saat itu. Baik, sesudah itu ada perjalanan Leni yang panjang ya. Saya udah coba baca cerita tentang Leni di situ. Keluar dari atau lepas dari keluarga itu, Leni pernah kerja di hotel dan karirnya berkembang pesat dengan 72 staf. Terus kemudian kerja di berbagai bidang dan bagus sebenarnya ya karirnya, walaupun ijazahnya tetap tidak punya waktu itu, memang tidak dikasih. SD juga nggak ada ya? Tidak punya, nggak dikasih soalnya. Oke, jadi nggak ada ijazah sama sekali ya? Nggak ada ijazah sama sekali. Baik, tapi nasibnya baik, terus berkembang ya, dipercaya menjadi pimpinan dari 72 orang di perhotelan. Iya. Terus kemudian kerja apa lagi? Saya sempat bekerja di salah satu perusahaan yang mensuplai alat komunikasi untuk menjadi pekerjaan formal saya yang pertama. Lalu saya ada banyak pekerjaan lain juga sih, tapi yang akhirnya yang mendatangkan saya ke Bali itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang generating set, yang mana itu mensuplai daerah timur, itu yang membawa saya ke Bali. Sampai di Bali, kemudian bagaimana ceritanya Leni mulai perkenalan dengan dunia fashion ini? Pada saat di Bali itu, sekitar 3 bulan saya kan ditunjuk untuk buka cabang nih ceritanya di Bali. Buka cabang untuk supply generating set untuk PT PLN Indonesia daerah timur pada saat itu. Tapi ternyata baru beberapa bulan terus dolar naik terus ya waktu itu. Sampai perusahaan saya bilang saya tidak bisa mempertahankan kamu karena ini kan cabang baru nih. Karena dolarnya naik terus. LC-nya jatuh tempo, tidak bisa bayar. Akhirnya perusahaan itu katanya ya terpaksa harus tutup dan cabang ini tidak bisa dijalankan. Itu berkaitan dengan krisis 98. Betul, juga itu ya? Ya. Terus habis itu jadi saya terpaksa nganggur berbulan-bulan karena saya mau pulang Jakarta juga tidak memungkinkan pada saat itu dengan situasi seperti itu. Dan saya memberanikan diri untuk melamar pekerjaan dari nol lagi di Bali yang orang belum kenal saya juga. Jadi pada saat itu saya melamar beberapa perusahaan di Bali yang semuanya nolak saya karena saya nggak ada ijazah. Sampai pada satu hari saya melamar kerja di Ubud, yang mana ownernya itu orang Amerika. Satu-satunya orang yang mau menerima pekerjaan saya seperti saya yang tidak punya ijazah sama sekali. Dia bilang, aku tidak perlu ijazahmu, aku cuma perlu kamu bekerja keras untuk saya, seperti itu. Bidang usahanya apa? Perhiasan. Perhiasan. Ya. Oh, jadi dari situ awal mula berkenalan dengan bidang perhiasan ini. Jadi itu membawa berkah gitu, yang di perusahaan yang sebelumnya tutup ternyata membawa saya berkah bekerja di perhiasan sehingga sampai hari ini saya punya usaha ini. Nah, ini kan kerja sama orang lain ya, orang bule ini. Terus kapan kemudian punya perusahaan sendiri atau berdiri sendiri? Itu ceritanya juga masih panjang banget, tapi singkat cerita pada akhirnya saya bertekad untuk coba usaha sendiri setelah bolak-balik Jakarta, jatuh bangun lagi. Waktu itu sudah bawa anak juga. Karena saya orangnya
tidak mau menyusahkan orang lain gitu pada saat itu. Dan saya nekat dengan kemampuan saya, dengan pengalaman saya mau jajal usaha sendiri dari bukan zero lagi, benar dari minus waktu itu ya, karena saya udah punya beban cicilan ini itu segala macam supaya anak-anak tetap bisa sekolah. Jadi pokoknya saya berusaha bagaimana caranya supaya saya tetap bisa bekerja, bisa berusaha, bisa menutupi semua kebutuhan hidup saya tanpa saya menyulitkan orang lain. Dan itu saya putuskan untuk buka perusahaan perhiasan perak ini. Gitu. Baik, ini kelihatannya lancar, menyenangkan, tapi ternyata tidak. Karena apa yang saya tahu, Leni berpisah dari suami. Iya. Dengan berapa anak? Waktu itu 3. 3 yang anak. dari suami pertama, ya. Oke, terus kemudian ternyata suami ini punya utang. Iya, betul. Dan itu menjadi beban atau tanggung jawab Leni. Iya. Dikejar-kejar debt collector. Iya, benar. Hidupnya nggak tenang, lari kiri, lari kanan. Iya. Sembunyi sana, sembunyi sini. Iya, waktu itu sampai genteng saya mau dicopot orang. Kata saya bilang, ini rumah kontrakan saya, jangan ambil gentengnya. Suruh bayar, kalau nggak gentengnya dicopot. Iya, betul. Segitunya. Iya. Jadi seberapa sulit masa-masa itu kalau bisa diceritakan? Dengan membawa anak 3 pada saat itu saya benar-benar sulit banget sih gitu. Apalagi juga saya ada cicilan kendaraan yang saya harus punya gitu. Karena saya punya anak banyak, tidak mungkin saya kemana-mana bawa sepeda motor, saya juga nggak bisa. Jadi itu membuat saya nekat balik lagi ke Jakarta waktu itu sebenarnya gitu. Sejak di Bali saya pindah lagi ke Jakarta untuk mencoba nasib gitu, siapa tahu bisa sebaik seperti dulu, seperti itu. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, tapi pada akhirnya tidak bisa. Akhirnya saya balik lagi ke Bali. Jadi pokoknya ceritanya panjang sekali sih. Ya, benar-benar up and down. Dengan waktu itu lebih berat karena saya bawa anak 3. Itu susah banget. Sebagai single parent itu ya? Iya, jadi waktu itu saya sempat cuman bisa kasih anak-anak tuh makan nasi putih aja. Terus sampai 1 Indomie tuh bagi 3 tuh makannya 1 hari. Kalau bisa beli 1 potong ayam paha itu kita belinya cuma 2 minggu 1 kali. Bilang anak-anak nggak apa-apa ya, makan 1 paha cuma 2 minggu sekali. Dia bilang nggak apa-apa mak gitu. Seperti itu. Jadi anak-anak karena harus mengirit banget, iya. Jadi waktu itu cuma ya benar-benar bisa beli 1 potong paha ayam tuh cuma 2 minggu 1 kali sama anak-anak saya. Seperti itu. Berapa lama keadaan seperti itu? 6 bulan. Oke. 6 bulan akhirnya saya putuskan kembali ke Bali untuk menjajal usaha perhiasan ini, gitu. Akhirnya sukses kalau kita Puji lihat Tuhan. sekarang ya, apa yang Leni lakukan. Jadi brandnya sekarang ini Leni Hartono atau LH ya? Iya. Yang dipakai di baju ini sekarang. Iya. Ini kan perhiasan ya. Apa yang istimewa dari karya Leni ini? Saya berusaha untuk menjadi diri saya sendiri, otentik. Jadi apapun yang saya kerjakan itu pasti ada cerita di balik semua itu. Gitu. Jadi setiap benda, setiap karya itu ada ceritanya. Iya, betul. Misalkan, coba ambil satu contoh. Misalnya dengan sekarang signature look saya itu kan bunga kosmos yang saya ambil itu melambangkan satu harmoni seperti itu. Dan juga satu keabadian. Jadi itu melambangkan bagaimana hidup saya itu harus selalu ada dalam satu harmoni yang baik gitu. Dalam jatuh bangunnya saya itu semua saya jalankan dengan penuh harmoni. Tapi kemudian juga untuk fashion design ini ada di baju juga ya? Iya, itu karena kebetulan anak saya yang nomor 4 itu seorang model. Jadi pada saat itu anak saya jadi model itu. Tunggu, tadi 3 anak. 3, iya. Terus anak keempat. Iya. Oh ini berarti menikah lagi? Iya. Oke, menikah lagi, terus yang paling kecil ini model. Yang paling kecil ini umur 11 tahun, iya dia menekuni dunia modeling dan pada saat itu dia lagi gila banget fashion show gitu. Sedangkan untuk anak usia 11 tahun mencari desainer yang mau buatkan baju itu hampir tidak ada. Sehingga dari saat itu saya mencoba buat gitu. Terus lama-lama saya kasihkan sendiri karena anak saya bilang, "Mama fashion show hampir setiap minggu mau fashion show, masa baju itu aja." Jadi pada akhirnya saya coba buat baju, ternyata keasikan yang sampai sekarang saya tekunin gitu. Yang ternyata saya menemukan bakat saya yang lain di bidang yang ini gitu. Ternyata oh saya bisa ya ternyata di dunia fashion seperti Kalau itu. untuk baju mereknya apa? Leni Brandnya apa? Hartono. Oh sama. Iya. Mana yang lebih berat sekarang? Di jewelry-nya atau di bajunya? Jewelry sudah berjalan sekitar 16 tahun, jadi itu udah ada customer base yang sangat bagus, ekspor juga jalan terus. Jadi itu saya tidak terlalu pusingkan lagi karena ada teamwork saya yang luar biasa yang sudah membackup kerjaan tersebut. Tapi kalau di baju ini karena masih baru brandnya, saya masih mencoba untuk mengerjakan promo-promo yang selanjutnya gitu. Jadi kalau perhiasan diekspor kemana? Mostly ke US. Oke, kalau baju sudah pernah dibawa keluar?
So far baru ke Malaysia, Thailand, sama New York Fashion Week. Oke, jadi karya-karya Leni ini saya dengar juga tampil di ajang-ajang internasional ya? Iya, ya, dan beberapa di TV-TV nasional juga kebetulan dipakai. Di-endorse juga oleh selebriti. Iya, betul. Puji Tuhan. Saya melihat ada satu orang sedang digebukin gitu ya, digendong sama polisi militer waktu itu seragam hijau-hijau, sama ada masa yang lagi tendang-tendang gitu kan. Terus pecahnya berhenti. Terus dia diam. Saya bilang, "Kenapa Pak berhenti di sini?" Dia bilang, "Itu papa kamu," gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.